Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam, Om Anumbara Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 Jaina Darsana akan memaparkan materi Jaina. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putuni Agustini dengan akhiran NIM 32 dan rekan saya Niputu Suwira Mahayani dengan akhiran NIM 24 dan Kadek Sudi Artama dengan akhiran NIM 26. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi Jaina. Filsafat Jaina digolongkan ke dalam kelompok Mastika Heterodon yang mengakui 4 aspek kebenaran, yaitu Atma, Karma, Punarbawa, dan juga Moksa. Yang dimana filsafat Jaina bersifat ateis, namun masih mengakui jiwa-jiwa yang bebas yang disebut dengan Siddhat, yang dimana menekankan pada ajaran ahimsa karma. Filsafat Jaina juga bersifat agama yang masih ada pengikutnya, namun cenderung sedikit. Jaina didirikan sebagai gerakan yang memperoleh pelaksanaan ritual yang berlebihan dan menekankan pada etika, terutama komitmennya terhadap konsep ahimsa. Filsafat Jaina memiliki 24 Tirthankara atau pendiri keyakinan sebagai meneruskan ajaran-ajaran Jaina. Yang pertama ada Tirthankara 1 yang Riswabadewa atau pendiri filsafat Jaina. Yang kedua ada Tirthankara kedua yaitu 22 yang tidak diketahui namanya. Dan yang ketiga ada Tirthankara 23 yaitu Pardawanta, dan yang keempat ada Tirthankara 26 yaitu Vidharma Mahawira. Selanjutnya, definisi filsafat Jaina, yaitu kitab suci Jaina diambil dari pidato-pidato, pesan-pesan keagamaan, Mahawira yang diterima secara generatif atau lisan oleh para muridnya. Pada abad keempat Masehi sebelum Masehi diadakan pertemuan untuk mengumpulkan sumber-sumber ajaran Jaina, namun muncul perbedaan pemikiran. Bahasa yang dipakai dalam kepustakaan Jaina adalah bahasa Ardhamaci yang kemudian diganti dengan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada pembahasan kita yaitu tujuan dari filsafat Jaina. Yang pertama, sebagai gerakan yang memprotes pelaksanaan ritual yang berlebihan dan menekankan pada etika terutama komitmennya pada ahimsa. Yang kedua, adanya peraturan kasta yang disusun oleh golongan Brahmana. Dan yang ketiga, ada peraturan tersebut memberi keuntungan kepada golongan Brahmana yang akibatnya timbul gerakan sewenang-wenang dari golongan Brahmana. Dan yang terakhir, ada kewenangan ini ditentang oleh kesatria, mesti timbul pergolakan. Selanjutnya, pembahasan kita adalah aspek religius dari Jaina. Munculnya paham Jaina sebagai protes terhadap adanya peraturan-peraturan kasta yang disusun oleh golongan Brahmana. Peraturan tersebut banyak memberi keuntungan kepada golongan Brahmana sehingga timbul gerakan sewenang-wenang dari golongan Brahmana. Yang menentang kewenangan ini adalah golongan kesatria. Mesti pergolakan timbul dan demi tetap eksisnya Jaina, maka sikap menghormati kaum Brahmana tetap dilakukan, namun pemikiran religius Jaina tetap bebas dan kekuasaan Weda. Selanjutnya yaitu konsep ajaran Jaina menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut dari pengulangan kelahiran. Yang kedua, menjalankan kehidupan kerohanian. Ketiga, tidak peduli terhadap kenikmatan dan kepedihan. Yang keempat, berhemat dan cermat dalam hidup. Yang kelima, jalannya adalah ketuhanan tetapi bukan ketuhanan Hindu. Dan yang terakhir, Jaina mengobati keinginan dan melenyapkan keinginannya sendiri dengan caranya hidup hemat, cermat, dan melakukan pemujaan kepada roh pada Tirthankara. Godaan pencipta kepercayaan yang salah dan perilaku buruk. Manusia lahir kembali diperoleh dari amalnya sendiri. Perbuatan baik pun binasa, apalagi perbuatan buruk yang jahat. Inilah roda kehidupan. Tidak ada obat untuk itu kecuali manusia mencabuti kesenangannya. Tapi ada sesuatu yang membuat manusia ingin menikmati kehidupan ini. Itulah godaan pencipta kepercayaan yang buruk dan kebodohan yang menolak mata yang dilakukan manusia. Roh menjadi buta terhadap kegelapan yang berlapis-lapis, berjalan tidak tentu arah, mencintai hidup dan hawa nafsu. Oleh karena itu, perlu peroleh cahaya pemimpin Jaina dengan mengikuti jalan segitiga mutiara, yaitu etikat, yang artinya percaya kepada pemimpin Jaina yang tidak terkecuali sekali,
Diri terlepas dari kotoran dosa yang melekat yang menghalangi sampingnya roh pada etika tersebut. Yang kedua, ada ilmu yang benar tentang alam baik dari aspek rohani maupun jasmani. Kedua aspek ini memiliki perbedaan menurut penglihatan dan kejernihan roh. Bagi mereka yang mampu memisahkan pengaruh dari kekuatan rohani, dapat melihat alam dalam keadaan yang sebenarnya, tabir alam yang tersikap sehingga dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dan yang ketiga, ada berakhlak yang benar yang artinya bersifat dengan akhlak Jaina, seperti konsisten terhadap ahimsa, tidak berbohong, mencuri, curiga, dan puas dengan kepunyaan sendiri. Tiga jalan inilah yang saling berkaitan dan dipandang sebagai jalan pencapai penyelamatan. Baik, selanjutnya pandangan Jaina tentang Tuhan. Sebagai paham yang bebas dari kekuasaan Weda, Jaina juga merupakan jenis gerakan keagamaan yang menentang agama Hindu dan memberontak atas kekuasaan kaum Brahmana. Atas dasar inilah Jaina dikatakan Tuhan bukan roh yang maha agung. Pahamnya dikatakan sebagai agama tidak mempercayai Tuhan, namun percaya pada roh yang telah terbebaskan. Mereka itu adalah para roh Tritankara yang di mana kondisi ini memunculkan kepentingan-kepentingan negatif seperti kepercayaan korban dalam ritual seperti agama Hindu lakukan, tidak mau mengklaim keistimewaan dan kelebihan kaum Brahmana seperti yang diklaim agama Hindu. Yang selanjutnya, penyelamat menurut Jaina. Penyelamat adalah sebutan yang didirikan kepada siapa saja rohnya yang telah mencapai kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi. Penyelamat bisa dicapai bila terlepas dari karma, kelahiran berulang-ulang hingga seseorang menjadi suci dan kemauan untuk lahir pun tidak ada lagi. Ketika penyelamat terjadi, maka berhentilah amal dan karma serta kenikmatan kebahagiaan yang abadi. Penyelamat itu tidak terjadi kecuali melalui tingkat kemanusiaan yang penuh dengan halangan dan kesulitan, sebagaimana yang dilakukan para pendeta, seperti tidak merasa kasih, suka duka, takut, malu, lapar, bahagia, dan ahimsa. Jaina agama yang pasrah, yang dimana yang pertama mengakui dan menghormati kaum Brahmana yang memiliki kedudukan istimewa dan mendominasi kehidupan keagamaan dalam upacara seperti yang ada dalam agama Hindu. Ini adalah kewajiban yang tidak berarti ada kaum Brahmana di dalam Jaina. Yang kedua, Jaina tidak menentukan keistimewaan bagi pendeta sehingga agama Hindu lakukan kecuali para pendeta ini telah dipandang sebagai Tirtankara telah mencapai penyelamatan. Selanjutnya, karma dan pengembalian roh, yang dimana menurut Jaina, karma adalah sesuatu yang wujud dan bersifat kebenaran yang bercampur dengan roh yang seolah-olah memegang kendali. Pencampuran ini diibaratkan air bercampur dengan susu. Begitulah karma berbaur dengan roh, dengan demikian jadilah roh sebagai tahanan dalam kekuasaan karma. Jaina adalah filsafat dan juga agama. Dalam aspek religinya, ia percaya pada karma dan kelahiran kembali yang lazim diistilahkan sebagai pengembalian roh. Untuk lepas dari cengkraman karma diperlukan kontinuitas kelahiran sehingga suatu saat menjadi suci dan kemauan keduniawian menjadi hilang, yang ada hanya roh yang kekal dalam kenikmatan yang abadi. Karma dan pengembalian roh. Roh dikatakan jamak. Terdapat roh yang banyak, tubuh yang ada baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, serta bahkan debu sekalipun, memiliki pengetahuan dan tingkat yang berbeda. Untuk membuktikan roh diperlukan persepsi, artinya ketika seseorang secara internal memahami kenikmatan, penderitaan, dan kualitas-kualitas lain, maka pada saat itulah roh dipandang sebagai roh yang terbelenggu. Jiwatman memiliki badan jasmani dan dihubungkan dengan kekuatan karma sehingga kemuliaannya ternoda. Oleh karena itu, Jaina menyarankan agar mengeliminasi roh atau jiwatman dengan karma dan mengembalikan jiwa pada kemuliaannya. Bila berhasil disebut penyelamatan. Metafisika Jaina tentang alam. Alam semesta tidak diciptakan atau ditopang oleh suatu apapun yang supernatural. Alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir, bergerak karena berkenang dengan hukum alam. Realita memiliki dua kategori yang berbeda, yaitu yang pertama, jiwa yang memiliki kehidupan dan kesadaran bisa dalam keadaan terbebaskan. Itu berarti jiwa yang memiliki pengetahuan yang sempurna, kemurnian, kedamaian, dan kekuatan.
Ketika dalam keadaan tidak terbebaskan atau terbelenggu, ia memiliki jasmani dan dihubungkan dengan kekuatan karma, sehingga kemuliaannya yang sejati ternoda. Ibarat logam yang tidak bersinar terbungkus barat. Eliminasilah jiwa dengan karma agar ia kembali kepada kemuliaannya. Dan yang kedua, jiwa yang tidak memiliki kesadaran sehingga tidak ada muncul kehidupan. Jiwa terdiri atas 5 kesatuan, di antaranya yang pertama ada zat, meter, pudgala yang sebagai pembentuk badan jasmani dan objek-objek material, yang kedua ruang atau akasa, yang ketiga waktu kala untuk eksistensi objek-objek, yang keempat dharma, dan yang kelima adharma. Pembahasan selanjutnya yaitu epistemologi Jaina, yang dimana inferensi dikatakan valid apabila mengikuti kaidah-kaidah yang tepat. Testimoni verbal dikatakan pengetahuan yang valid apabila memberikan laporan dari otoritas terpercaya yang diterima oleh orang-orang suci yang telah terbebaskan dan pengikutnya. Jaina yang telah mendapatkan pengetahuannya benar tentang ajaran-ajaran Jaina. Yang selanjutnya epistemologi Jaina, yaitu pengetahuan diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama pengetahuan langsung aparakosa, yang kedua pengetahuan antara atau tidak langsung parakosa, yang ketiga pengetahuan salah samsaya atau keraguan-keraguan, yang keempat pengetahuan pramana, pengetahuan tentang sesuatu seperti apa adanya, dan yang terakhir ada naya, adalah pengetahuan tentang benda dalam hubungan dengan benda lain. 3 jenis aparakosa yaitu avandi adalah kemampuan terhadap hal-hal yang tidak tampak atau indriya. Yang kedua mahaparyaya adalah telepati. Yang ketiga ada kevala adalah kemahatauan. Teori anekatawada dan syadawada. Dari aspek metafisika realitas, eksistensi sebuah benda yang mempunyai karakter yang tidak terhitung jumlahnya itulah disebut dengan anekatawada atau realitas pluralistis, mengetengahkan tentang material, spirit, dan atom-atom. 3 elemen ini dipandang sebagai realitas independen dan terpisah. Realitasnya, sebuah benda memiliki karakter jamak, pluralistisnya, roh jamak masing-masing memiliki aspek diri yang tak terhitung, dan atom-atom material juga tak terhitung jumlahnya. Dari aspek logika dan epistemologi, manusia hanya mampu mengetahui berapa aspek saja dari realitas objek benda. Oleh karena itu, keputusan yang diambil ketika berhadapan dengan realitas itu relatif, syadawada atau sapta bangi naya, artinya teori 7 tahapan keputusan. Dari teori tersebut diambil keputusan yang relatif, yaitu pertama syadasti yang artinya secara relatif sebuah benda real, yang kedua syanasti yang artinya secara relatif sebuah benda tidak real, yang ketiga syadasti nasti yang artinya secara relatif sebuah benda real dan tidak real, yang keempat syadawakatyam yang artinya secara relatif sebuah benda tidak bisa dijelaskan, yang kelima syadasti yang artinya secara relatif sebuah benda real dan tidak real dapat dijelaskan. Yang keenam ada syanasti awakatyam yang artinya secara relatif sebuah benda tidak real bisa dijelaskan. Dan yang terakhir ada syadasti nasti awakatyam yang artinya secara relatif sebuah benda real dan tidak real tidak bisa dijelaskan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu disiplin Jaina. Yang pertama ketat, kaku, dan fanatik. Yang kedua 5 disiplin Mahavrata dalam kehidupan kependetaan harus dilaksanakan, yaitu ahimsa, satya, asetya, brahmacari, dan aprigraha. Yang ketiga disiplin untuk masyarakat umum, anuvarta atau sumpah kecil. Pelaksanaannya bisa dimodifikasikan dan disederhanakan. Sekian presentasi dari kelompok 7 terkait materi Jaina Darsana. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.